بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini hari Senin, kita berada di tanggal 19 bulan Oktober 2020. Sudah masuk awal bulan Rabiul Awal, ya, bulan ketiga Hijriah tahun 1432. Hari ini sebagaimana saya janjikan, kita akan membahas bagaimana mensikapi waktu atau potongan zaman yang kita cukup berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Kita menduga dengan penuh optimisme bahwa zaman ini yang penuh fitnah ini berada pada masa sudah menjelang dan mudah-mudahan sudah dekat sekali jadwal zuhur atau hudur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi, yakni Amirul Mukminin fi akhir zaman. Ada sebagian orang yang menuduh atau menyangka dengan kurang tepat orang-orang yang sering berbicara tentang akhir zaman itu hanya memberikan harapan-harapan kosong, sehingga hanya sibuk menunggu, menanti, ya, kedatangan Al-Mahdi. Dikiranya kalau Al-Mahdi sudah datang, semua urusan bakal selesai. Ya. Sangkaan ini sudah barang tentu boleh jadi benar kalau memang dibenarkan dengan perilaku yang tidak berbuat apapun, ya, pasrah bongkoan terhadap situasi dan kondisi, dan hanya murni menunggu saja tanpa persiapan apapun hadirnya Al-Mahdi. Tetapi kalau dikatakan bahwa hadirnya Al-Mahdi itu disangka akan menyelesaikan banyak masalah, memang isyaratnya demikian dari Nabi Muhammad SAW. Beliau kan jelas-jelas mengatakan, ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Ku kabarkan berita gembira, diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia berkembang menjadi-jadi, kemudian banyak gempa berlangsung, dan gempanya bukan saja frequent, sering, jumlahnya banyak, tetapi juga dahsyat kategorinya. Skala Richternya luar biasa. Namun ada poin ketiga yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Yamla'ul ardo qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Al-Mahdi ketika sudah hadir dan ketika sudah memimpin umat ini akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya secara merata dipenuhi dengan kezaliman. Ya, sudah barang tentu Al-Mahdi tidak mengerjakan ini seorang diri, tetapi Al-Mahdi akan didukung oleh Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman, Al-Mujahidun fi sabilillah, para mujahid di jalan Allah, Ta'ifah Mansurah, ya, kelompok yang senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Ini akan menjadi pendukung, ya, dari Amirul Mukminin fi akhir zaman. Nah, karenanya kita harus bertanya, sebenarnya apa yang terbaik kita lakukan menjelang Al-Mahdi hadir ke dunia ini? Ada, yaitu kita coba berjuang keras
sambil memohon kepada Allah Ta'ala. Atau mau dibalik juga boleh kalimatnya. Kita memohon dengan keras kepada Allah Ta'ala sambil berupaya memenuhi permohonan kita itu dengan cara kita memenuhi kriteria dari pihak pendukung Al-Mahdi itu. Siapa pendukung Al-Mahdi? Tadi sudah diisyaratkan, kaum mukminin, kaum mujahidin fisabilillah, Taifah Mansurah, ya. Dan siapa intinya mereka ini? Mereka ini intinya adalah junudullah, tentara-tentara Allah. Dan tentara-tentara Allah itu ketika dipertemukan, dikonsolidasikan, dipersatukan, dihimpun oleh Allah Ta'ala, mereka akan mendapat julukan Hizbullah, partai Allah. Sebagaimana junudus syaitan, tentara-tentara syaitan, itu dipertemukan, dikonsolidasikan, dipersatukan oleh Allah Ta'ala dalam satu himpunan yang Allah gelari dengan gelar Hizbus Syaitan, partai syaitan. Nah, jadi mari kita pelajari apa kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala mengenai Hizbullah, partai Allah ini. Nah, di antaranya kita jumpai dalam rangkaian ayat surat Al-Ma'idah 54, 55, 56. 3 ayat ini. Dan ayat-ayat ini dibahas ya, dalam sebuah kitab karya Syekh Sa'id Hawa rahimahullah, seorang ulama dari Suriah, dari Syam yang telah berlalu, yang hidup di masa modern ini. Ya. Beliau ini menulis kitab judulnya Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, tentara Allah baik secara intelektualitas maupun secara akhlak. Kemudian beliau menyebutkan ada aspek yang disebut dengan al-akhlaq al-asasiyah li jundillah. Akhlak-akhlak mendasar, fundamental, esensial pada diri tentara Allah. Dan ketika membahas ini, beliau menguraikan surat Al-Ma'idah 54, 55, 56. Karenanya inilah panduan buat kita. Inilah rangkaian ayat yang mesti kita tadabburi dan syukur-syukur kita bisa tatbiq, mengaplikasikannya sehingga kita memenuhi kriteria sebagai jundullah yang nantinya dipertemukan, dikonsolidasikan, dihimpun oleh Allah dalam Hizbullah, partai Allah. Mari kita simak. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari dinnya, dari agamanya, dari Islam, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, suatu generasi, ya, yang kemudian dijelaskan ciri-ciri mereka. Yuhibbunahu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya walladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini ciri pertama, karakter pertama. Allah cinta pada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut terhadap sesama mukmin. Yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, memiliki izzah, kemuliaan di dalam dirinya karena iman di hadapan orang-orang kafir. Tidak lemah mental di hadapan orang-orang kafir. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Yang kelima, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Yang keenam disebutkan di ayat 55-nya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali-wali kalian hanyalah Allah, Rasulnya,
dan orang-orang beriman yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 56 datang busyra, kabar gembiranya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang loyalitasnya, kesetiaannya diserahkan kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, maka sesungguhnya Hizbullah, partai Allah, kumpulan junudullah, tentara-tentara Allah, pasti akan meraih kemenangan. Atau pasti mereka akan menjadi para pemenang. Ya. Sadaqallahul-Azim. Masya Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, ada 6 kriteria yang perlu kita saat ini ya, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita bisa memenuhi kriteria-kriteria ini secara lengkap. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan uniknya dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah mencintai mereka terlebih dahulu. Bukan mereka mencintai Allah terlebih dahulu. Allah mencintai mereka. Berarti ini orang-orang pilihan. Allah yang memilih. Allah yang berhak mencintai siapa dari hamba-hambanya yang ingin dia cintai. Dan dalam hadis itu disebutkan, suatu ketika Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril alaihissalam, panglimanya para malaikat, dan mengatakan, wahai Jibril, umumkanlah kepada ahlus sama ya bahwasanya aku mencintai si fulan. Ya. Jadi ada hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk dicintai oleh Allah. Dan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengumumkannya kepada seluruh para malaikat di langit. Umumkan hal itu. Jadi nama orang ini disebutkan untuk disebarluaskan, dipublikasikan di langit, di kalangan ahlus sama, penghuni langit. Setelah itu Jibril alaihissalam mengatakan, ya, cintailah dia. Jadi Jibril mengumumkan, hai seluruh penghuni langit, Allah memberitakan bahwa Allah mencintai si fulan. Maka hendaknya kalian semua mencintai si fulan. Bisa dibayangkan betapa mulianya, betapa nikmatnya, betapa besarnya karunia yang diterima seorang hamba Allah jika dia dipilih untuk dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena itu berarti Allah mengerahkan rasa cinta seluruh malaikat di langit kepada orang itu, kepada hamba itu. Terus malaikat Jibril turun ke bumi dan mengumumkan, wahai ahlul ard, wahai penghuni bumi, Allah mencintai si fulan, maka hendaknya semua kalian mencintai si fulan. Dan akibatnya apa? Semua yang ada di muka bumi ini, baik manusia maupun jin, akan mencintai si fulan itu. Kecuali siapa? Kecuali mereka-mereka yang memang tidak memiliki ya, koneksi dengan Allah Ta'ala. Putus koneksinya dengan Allah Ta'ala. Ya. Apalagi kalau menentang Allah Ta'ala. Sulit bagi mereka, bahkan mustahil bagi mereka untuk turut mencintai si fulan. Ya. Nah jadi, saudaraku rahimakumullah, bagaimana kita bisa memastikan diri kita ini dicintai oleh Allah? Di antaranya, marilah kita pelajari ayat-ayat firman-firman Allah, kalamullah dalam Al-Quranul Karim, yang biasanya di ujung ayatnya diakhiri dengan kalimat-kalimat wallahu yuhibbul fulan, dan Allah mencintai orang-orang fulan-fulan. Misalnya surat Ali Imran 146, Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak bersama para nabi orang-orang rebani, orang-orang yang Allah oriented, yang Allah minded, ya,
berperang bersama para nabi itu, berjuang bersama para nabi itu, mereka tidak lemah mental disebabkan musibah yang menimpa mereka di jalan Allah. Mereka tidak lemah penampilan dan mereka tidak lemah aktivitas. Ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah cinta pada orang-orang yang sabar. Jadi kalau ingin dicintai Allah, salah satunya penuhilah sifat orang yang sabar. Dan sifat orang yang sabar di dalam ayat ini disebutkan. Sabar ada 3 kriterianya. Pertama, tidak mudah wahan. Tidak mudah hubbud dunya wa karahiyatul maut, sehingga mental tuh gampang jatuh ketika menghadapi musibah-musibah, kesulitan-kesulitan di jalan Allah Ta'ala. Ya, orang berjuang di jalan Allah mesti ada kesulitan-kesulitan yang Allah akan ujikan kepada dia untuk melihat ya kemurnian imannya. Ya. Apakah kelasnya kelas emas atau kelas tembaga? Apalagi kalau cuma kelas besi biasa. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ayat-ayat seperti ini ada di tempat-tempat lain. Ya. Terus orang yang sabar itu tidak lemah penampilan. Penampilannya itu stabil. Mau dia sedang senangkah, gembirakah, mau dia sedang sulitkah, ya, berdukakah, ya. Secara penampilan dia stabil. Tidak karena sedang gembira terus penampilannya seperti orang yang kalau orang terlalu gembira itu menjadi tidak terkendali, penampilannya menjadi seperti ya orang lupa daratan. Atau sebaliknya, ketika dia menghadapi duka, kesulitan hidup, derita hidup, dia harus menampilkan kesedihannya. Tidak, orang yang sabar itu madhu'fu, tidak lemah penampilan. Wa mastakanu, dan tidak lemah aktivitas. Orang yang sabar itu orang yang selalu kreatif, ya, selalu punya inovasi, punya aneka sel-sel produktivitas, ya. Dia tidak pernah merasa pantas untuk berleha-leha, berpangku tangan, ya. Apalagi dalam situasi dunia penuh fitnah seperti sekarang ini. Saudaraku rahimakumullah, waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, ya, dengan kriteria-kriteria jundullah, tentara Allah yang pantas untuk dipersatukan oleh Allah dalam Hizbullah, partai Allah, yang mana partai Allah ini akan menjadi ya pasukan dari Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman, Al-Mahdi, yang kita cukup husnuzan kepada Allah Ta'ala, sangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa jadwal hudur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi tampaknya sudah tidak lama lagi. Dan mudah-mudahan kita punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik, ya, kesepakatan untuk kita dimudahkan memenuhi kriteria-kriteria, ya, jundullah tersebut. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.